PG juga. Aku lah PG juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan membahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan apa ini? Follow following. Loh, ini di mana? Ya. Dah. Kita akan membahas ya tentang apakah hanya orang kaya sajakah gitu kan yang anaknya itu jadi orang kaya. Belum tentu juga benar. Belum tentu orang kaya menghasilkan anak yang kaya. Apakah hanya anak-anak orang sukses sajakah yang sukses? Belum tentu. Bisa jadi kalau anak yang sukses itu geblak juga, ya, blow on juga, terus nggak pada kerja keras, nggak pada berusaha, ya belum tentu anak orang sukses pasti sukses. Gitu. Kenapa? Ngomongnya kumur-kumur. Apaan? Nah, lebih bagus orang miskin tapi rajin. Nah, sebaliknya, apakah orang miskin pasti melahirkan anak yang miskin? Belum tentu. Belum tentu. Apakah orang yang sukses apakah orang yang tidak sukses atau malah gagal menghasilkan anak yang gagal? Belum tentu. Belum tentu. Apalagi ya, kesuksesan, kegagalan nggak bisa dilihat dalam satu waktu. Ada yang nanya, bisa nggak sih kalau kita geblok tapi jadi sukses? Bisa. Kalau berubah, itu. Ya, Dek, itu apa namanya? Hordeng mama ditutup gini. Papa mau sekali-kali ngeliatin Dede. Ditutup ya biar kamar mama nggak kelihatan. Oke, kita bahas ini ya. Kita bahas ini sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ada satu anak orang miskin. Oke, dia ibu bapaknya kerja sama anak orang kaya. Oke. Sebagai pembantu, sebagai tukang cuci, sopir, kemudian tukang kebon gitu loh. Nah, terus si anak orang miskin yang ikut kerja sama si anak orang kaya ngelihat penderitaan ibunya, penderitaan bapaknya. Diomelin, disuruh-suruh, kemudian juga tetap hidup kekurangan gitu. Sampai kemudian hati si anak orang miskin ini ya berontak. Pengen beda gitu. Pengen kemudian mengubah nasib ibunya. Pengen ngangkat derajat bapaknya gitu. Nggak pengen lagi nanti jadi babu. Nggak pengen lagi nanti jadi sopir. Nggak pengen lagi jadi tukang satpam. Nggak pengen lagi jadi yang dimaki-maki, yang dibelon-belonin, yang dibego-begoin. Kan suka gitu kan, ada orang kaya yang memang nyebelin. Bego nih, tolol nih gitu. Nah, itu anaknya ngelihat orang tuanya dibeloonin, dipotong gajinya, apa segala macam gitu. Lalu si anak ini bener-bener belajar. Belajar. Pada saat yang bersamaan, ya, anak orang kaya pada leha-leha nih, ya kan? Ya semuanya serba ada ya kan? Nggak kena hujan, nggak kena anginan, mau belajar apa aja jadi, disuruh kursus juga kursusnya yang puluhan juta, oke. Kan yang jadi masalah kan itu kan? Yang jadi masalah sekarang ini ada orang-orang yang membanding-bandingin kan? Wah, lu mau sukses kayak apa? Bapaknya dia itu dari dulu udah kaya.
Sejak bapaknya aja udah sekolah di Harvard misal gitu. Ya lu mau ngikutin kayak dia nggak bakal bisa. Bapak lu di SD negeri gitu. Iya kan? Lu pengen jadi kayak dia, lu lihat dong, dianya aja di Harvard, bapaknya juga di Harvard. Nah lu gitu kan? Bapak lu cuman SD gitu loh. Lu lagi ini belum tentu SMA gitu. Ya kalau begitu mah berarti nggak ada Tuhan dong gitu kan. Berarti nggak ada Allah dong. Dan jangan lupa Papa bilang, cerita belum tentu selesai sampai di situ. Ya. Jadi jangan begini loh, jangan cuman ngelihat sebentaran doang lalu bilang tuh dia sukses. Nah, nih lihat ceritanya nih, lihat ceritanya. Kembali nih. Ada orang kaya mempekerjakan orang miskin. Lalu orang miskin ini si ibu sama si ayah, suami sama si istri kerja. Tukang masak iye, sopir iye, tukang kebun iye, semua iye. Tapi ini orang kaya ceritanya memang kejam. Pokoknya suka marah-marah, suka ngecilin, suka kemudian menghina, motong pula lagi duit gajian kadang-kadang gitu kan. Sampailah kemudian si anaknya ini merasa, wah saya harus merubah nasib ibu saya. Oke. Nah ternyata perjuangan merubah nasib ibunya nih menghasilkan anak ini tetap aja kuliah di tempat yang gurem, kuliah di tempat yang gak mahal, kuliah bukan di UI juga, bukan di ITB, bukan di IPB, bukan di UIN, karena di negeri pun ternyata mahal. Akhirnya si anak orang miskin ini kuliah di tempat kuliah yang murah, yang cuma 100.000 sebulan, 200.000 sebulan gitu loh, yang nggak berkelas, yang nggak borju, yang pokoknya nggak inilah gitu, ya. Nah kalau kacamata kalian cuma ngelihat sampai di situ, maka bisa jadi nih kesimpulannya akan sama, tuh kan? Mau belajar apapun di SD-nya, mau belajar apapun di SMP-nya, mau belajar apapun di SMA-nya, tetap aja kamu kuliahnya akhirnya yang murah. Kamu diterima di UI, tapi di UI begitu diterima sekolah kedokteran, di UIN sekolah kedokteran, IPB, ITB kuliah yang kemudian fakultas bisnis misalkan, ITB juga ITB bisnis, tetap aja orang miskin gak bisa bayar. Nah kata orang yang sono. Buktinya apa? Akhirnya sekolahnya di kuliah yang murah. Sementara yang kaya nih, blow on di SMP, SMA-nya favorit juga, karena bisa beli misalnya. Blow on di SMA, ternyata ya Allah, kuliahnya di Jerman karena bayar, kuliahnya di Inggris karena bayar, bisa loh. Lalu kemudian kita ngomong gini, tuh lihat orang kaya enak, blow on tetap aja di luar negeri. Mata kalian jangan ngelihat pada hari itu saja, gitu loh. Tapi please terus berlanjut gitu loh. Please terus berlanjut, sebab nyatanya hari ini banyak sekali orang-orang kaya yang akhirnya anaknya ketika diwarisi rumah dari bapak ibunya bayar listrik aja nggak bisa. Kenapa? Waktu bapak ibunya jaya, rumahnya gede, listriknya mahal, tapi bapak ibunya bisa membiayai. Nah giliran udah jadi anaknya nih yang nerima rumah itu, anaknya nggak mampu bayar. Akhirnya lama-lama apa? Dijual. Dan banyak pengusaha-pengusaha kemudian kelas 2, pengusaha-pengusaha yang kemudian generasi kedua turun. Terus pengusaha generasi ketiga juga turun lagi. Nah banyak yang kemudian pengusaha generasi kedua lebih hancur. Bukan lebih hancur. Generasi ketiga lebih hancur. Akhirnya generasi keempat tutup semuanya. Maka tinggal kenangan doang tuh, kakeknya tuh tinggal kenangan. Dulu mbah buyut kami yang punya pabrik itu gitu. Oke, kita terusin ceritanya. Orang miskin yang satu ini kuliahan. Nah karena dia kuliah di tempat yang murah pun gak ada duit, maka dia pagi siang sore malam tetap nyari duit. Sambil kuliah dia ngasong, dia kemudian jadi sopir, dia kemudian jadi guru privat, kemudian bantuin tukang cuci di rumah-rumah orang kaya gitu loh. Pokoknya semua dilakuin sampai akhirnya subhanallah begitu semester 6, semester 7 mulai menetes gitu loh. Mulai ibarat kata kembang pohon udah berbuah.
Ya. Bentar ya. Bentar. Jadi semester 6, semester 7 mulai kemudian yang miskin ini mulai dapat duit, ngumpulin banyak duit gitu loh. Kemudian mulai nyewa-nyewa nyewa-nyewa kios. Sementara nih yang katanya sukses di luar negeri, subhanallah malah mulai ketangkap polisi di sono di Inggris, gitu loh. Mulai kemudian ketahuan nggak lulus, gitu loh. Nggak lulus, gitu. Dan begitu kemudian semester 8, 9 orang tua yang kaya batuk. Misalkan yang orang kaya ditangkap penjara. Kak Wirda pernah itu. Begitu di luar negeri, ya ada satu teman asramanya yang bapaknya masuk penjara. Begitu masuk penjara pulang juga tuh nggak kebiayaan. Lah kalau terus-terusan begitu masalah tuh buat dia. Untungnya anak yang teman si kakak tuh pinter gitu loh. Jadi ketika balik ke tanah air pun dia tetap bisa masuk mana yang dia mau gitu. Oke, terusin ceritanya. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang orang kaya ini pulang. Begitu pulang bapaknya sudah sunset, udah mulai decline gini. Tapi si orang miskin yang anaknya ini kan berdiri di atas kakinya sendiri. Beda masih anak orang kaya kan, masih begini dia, masih minta, masih apa gitu loh. Oke? Nah, terakhir kemudian beberapa tahun, makanya jangan lihat sekarang kok. Kalau nggak sekarang mah iya. Bisa jadi kalau nggak sekarang mah ya gimana kita caranya jadi Yusuf Mansur, gimana caranya kita jadi Wirda, gimana caranya kita jadi Mas Nadim, gimana caranya kita jadi siapa lagi itu tuh? Mau siapa? Mau dia siapa? Mau dia Ayunda. Iya. Ya jangan begitu gitu loh. Buktinya anak Nabi Nuh tetap dikubur di laut sama Allah. Salah satu anaknya Nabi Adam tetap kemudian jadi pembunuh. Kan begitu, nggak ngaruh juga kan. Sebaliknya istri Firaun tetap jadi orang soleha. Betul nggak? Masya Allah itu. Nah, singkat cerita perjalanan usia nih 35 gitu loh. Yang orang kaya tadi anaknya bener-bener turun. Lah karena dulu pernah kerja bapaknya sama dia, datanglah dia nih. Assalamualaikum mas, masih kenal aku nggak? Kenal, gimana kabar kamu? Tapi yang lain, yang ini jauh. Orang miskin udah punya pabrik. Yang orang miskin udah punya perusahaan. Gitu. Lah sementara si anak orang kaya, ya Allah datang nih. Cuman kan dia mikir kan, bapaknya dia pernah kerja sama bapakku. Masa sih aku minta jadi kasir aja nggak dikasih? Masa sih aku minta kemudian jadi satpam aja nggak dikasih? Lalu kemudian si anak orang kaya yang udah bertobat nih ngelamar kerja. Pas ngeliat alamat lah, ini kan dulu ibu saya pernah kerja sama bapak kamu gitu. Iya mas, saya juga tahu mas itu anaknya dulu yang kerja sama bapak saya. Maafin ya mas, maafin bapak saya, maafin ibu saya. Kalau kemudian dulu ibu bapak saya begini. Terus kata si anak orang miskin yang udah jadi orang kaya nih, oh ya nggak apa-apa. Kamu sini ngelamar masa jadi kasir, orang di luar negeri kok jadi kasir gitu. Ya mas, yang penting saya kerja apa aja lah, saya sudah tobat. Nah, ketika si orang kaya yang jatuh miskin dan dia bertobat, maka sesungguhnya dia sedang memulai petualangan barunya menjadi orang benar. Nah, bila di tempat posisi yang disiapin sama si orang miskin yang udah menjelma menjadi orang kaya, gitu ya, itu adalah benar. Maka si orang miskin sama si kaya ini akhirnya jadi sahabat gitu loh. Membuktikan biar gimana kan dia pengalamannya di luar negeri. Ya kan? Biar gimana nih pengalaman di luar negeri ini, biar seru papa ke Kakumi sama ke Dede. Nah, ini dia. Ini Bang Kun, Bang Hafiz. Say hello dulu. Assalamualaikum. Salam, Dede. Nah, ini Kak Yumi. Kak Kumi ini ada sedikit keluhan, bukan keluhan ya, ada sedikit PR. Coba Kak Kumi, PR-nya apa tuh? Ceritain sampai kemudian jadi peristiwa cerita ini. Ayo, Kak Kumi punya pertanyaan ya kan? Iya. Apa tadi?
Ya jelasin aja, ada orang-orang. Iya kan masih ada yang nganggap yang bisa sukses yang bisa keluar negeri itu cuma orang kaya. Ya gitu, jadi apa? Padahal mah kan belum tentu ya Pak. Iya. Tergantung kitanya gimana, kitanya usaha atau enggak. Gitu. Kita lagi ngebahas soal itu karena apa ya? Penting juga buat anak remaja sekarang. Biar kita tuh nggak ngendaliin dunia gitu. Nah, terus? Kita tuh nggak berpatokan sama apa yang sekarang kita punya. Gitu. Terus? Terus apa? Iya, jadi kembali ke posisi tadi gitu loh. Nah, apakah orang kaya itu otomatis anaknya jadi kaya? Nah, Dede gimana, Dek? Dede gimana pendapatnya setelah dengar Papa tadi ngomong? Nggak tahu ngantuk. Abang, bangkun dulu. Berarti sukses atau enggaknya itu tergantung usahanya. Iya, tergantung usahanya gitu loh. Istilah gini lah ya, diwarisin mobil, diwarisin mobil nih. Kalau kemudian yang diwarisin mobil nggak bisa nyetir, ya kan nabrak-nabrak juga mobilnya, gitu loh. Tapi kalau nggak diwarisin mobil, nah ternyata dia juga hebat juga kan bisa beli mobil sendiri, gitu. Nah sekarang begini, ada anak kiai yang jadi kiai, ya, dan nggak pernah hidupnya susah. Karena si anak kiai ini tetap belajar, nggak merasa beda. Dan si kiainya juga nggak pernah ngebeda-bedain dengan murid-murid yang lain, mas santri-santri yang lain. Kemudian akhirnya si anak kiai jadi kiai, ya itu memang hebat gitu loh. Bukan karena dia anak kiai, tapi dia bisa menjaga anugerah bahwa dia anak kiai. Oh berarti itu juga bisa. Ya bisa, dan itu kan udah nasibnya dong. Kalau misalkan dia dari kecilnya udah ngandelin Allah, udah ngebawa Allah, gedenya juga gampang. Iya bisa, kan dia juga bisa begitu kan karena ada riadoh orang-orang tuanya zaman dulu, gitu kan. Nah ada orang-orang yang misalkan dia emang anak orang kaya, tapi dia juga pintar, bener-bener dia manfaatin untuk kemudian belajar, bekerja dengan ekosistem bapaknya, ibunya, ya itu bagus dong, ya kan? Bagus nggak? Bagus, keberuntungan siapa itu? Kebetulan dia, tapi jangan membuat kita jadi bilang begini. Lah itu kan karena emang dianya yang bapaknya sukses. Enggak, ceritanya kayak gitu tadi. Makanya papa kan sering bilang kan sama kalian semua, betul nggak? Apa papa bilang? Demi Allah gitu kan. Kalau Kawirda gitu kan. Kalau Kakumi, kalau Bang Kun, Bang Hafiz, kalau Aisyah enggak belajar, enggak prihatin. Oke? Sholat males-malesan, enggak ngaji, papa nggak bisa belain. Karena yang membela nasib kamu itu kamu sendiri sama Allah gitu loh. Jangan salahin jika kemudian Kawirda, Kakumi, Bangkun, Bang Hafiz, Aisyah akhirnya kerja sama siapa? Sama bekas anak-anak buah misalkan gitu. Ya, maaf ya, misalkan pekerja sama dulunya karyawan gitu loh. Gitu. Ada pertanyaan? Nah? Oke, nih dikit lagi. Tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf segede Bangkun, Bang Hafiz, Aisyah, ya, itu dipisah sama Allah dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub nih nabi, punya anak Nabi Yusuf. Nah kalau kemudian Nabi Yusuf akhirnya jadi nabi juga. Oke, Nabi Yusuf ini jadi nabi juga. Tapi Nabi Yusuf nggak pernah dipisah sama Allah dari bapaknya. Alias Nabi Yusuf dari awal sama Nabi Yakub terus gitu loh. Oke, terus Nabi Yusuf akhirnya jadi nabi juga. Istimewanya apa? Nggak ada istimewanya kan? Nah tapi Allah ngasih pelajaran. Apa? Pelajarannya adalah Nabi Yusuf dipisahin sama Allah. Nabi Yusuf dikemanain? Diceburin kemana? Ke sumur. Hilang tuh dari matanya ya
Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub misah sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak ketemu, nggak diajarin, nggak belajar, ya, sama bapaknya nggak ada. Tapi emang dasar anak hebat. Akhirnya Nabi Yusuf tetap aja jadi raja. Ya kan? Kan nggak bisa bilang gini, ya kan dia putra Yakub. Ya tetap beda bos, gitu loh. Kalaupun putra Yakub, tapi kan dia di sumur. Itu loh. Di sumur. Hah? Betul nggak? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Terus yang anaknya orang biasa lagi siapa? Ibunya Musa. Emang ibunya Musa pembesar raja? Bukan. Ibunya Nabi Musa, apakah dia istri pembesar? Bukan. Buktinya lari-lari juga dikejar kan? Hah? Sama siapa? Sama Fir'aun. Berarti yang orang gede siapa? Fir'aun. Musa anak orang gede, anak orang kecil? Orang biasa aja, walaupun kita nggak tahu kecil apa enggaknya. Tapi orang biasa. Tapi kemudian Nabi Musa jadi nggak ngalahin Fir'aun? Jadi. Matanya nih jangan diliatin cuman dia yang begitu doang. Oh ya, Mas Nadiem menteri Harvard. Lah bapaknya Harvard. Zaman itu bapaknya udah sekolah di Harvard. Ya wajar aja. Terus kamu lagi ngimpi pengen jadi Nadiem. Lah emang kenapa saya nggak bisa bermimpi jadi Nadiem? Ya beda lah. Bapak lu siapa? Gitu. Maka papa tanya lagi. Yuk kita lihat atasnya Nadiem lagi. Atasnya Nadiem bapaknya namanya Makarim. Kita lihat atas bapaknya lagi. Apakah orang kaya? Lihat lagi. Pasti ketemu bahwa ada turunan di atas orang susah. Nah mungkin yang begitu tuh diputer sama Allah. Nah kalau emang begitu judulnya, ya udah jadilah bapaknya Nadiem. Kamu hari ini jadi bapaknya Nadiem. Supaya nanti begitu kamu nanti melahirkan dan punya anak, maka anaknya kayak Nadiem. Jadi nyontohnya jangan begini. Nggak bakal sukses kayak Nadiem. Kenapa? Lah bapak gua security. Jadi bapaknya Nadiem. Nah jadi bapaknya Nadiem dong kamu. Gitu loh. Supaya melahirkan anak sekelas Nadiem. Gitu. Supaya anak saya nanti nggak susah seperti saya. Gitu. Top nggak? Hah? Betul nggak? Oh siapa satu lagi? Mau mau siapa? Ya kan? Mau susah banget namanya. Mau Lida. Maudi Ayunda. Maudi Ayunda. Ayunda. Nah, misalkan Maudi Ayunda apa enggak gitu kan? Maudi Ayunda apa enggak? Hah? Lah iya kan? Mau ya enggak? Apa? Maudi Ayunda. Maudi Ayunda itu siapa? Penyanyi. Bapaknya emang orang hebat. Katakanlah dia orang hebat. Bapaknya orang kaya nggak? Orang kaya. Nah pertanyaannya jangan begini. Lah kan saya mah bukan dia. Bapak saya cuman guru SD. Emang kenapa dengan guru SD? Justru banyak ilmu guru SD. Betul. Nah, ini mau kesini lagi dah. Mau ke Dede. Nah gini. Ini Dede Aisyah. Aisyah tahu Jack Ma nggak? Nggak. Oke. Yang tahu Jack Ma siapa? Nah, tahu Jack Ma apa Jack Ma? Pengusaha. Terus? Miliarder. Bukan miliarder lagi bos. Bilioner. Triliuner. Oh iya. Oh, iya bener. Nah, si Mayo dia mau iya apa? Mau dia. Susah amat sih. Oh itu yang di Oxford itu dia? Oxford. Yang kayak si kakak kan? Stanford. Hah? Oxford sama Stanford. Masya Allah. Banyak kok orang-orang gini loh. Tapi aku ngeliatnya kenapa mau dia bisa sampai ke sana itu karena nuntut ilmu. Iya dan emang dia pinter kan? Karena belajar juga. Nah, tanya sama dia siapa yang ngajarin? Papa bukan tuh? Pasti jawabannya bukan. Kom, gini ya, memang ada anak orang kaya jadi orang kaya. Memang ada di dunia ini anak orang sukses jadi orang sukses. Ayo ikutin papa. Emang ada anak orang kaya. Kemudian melahirkan anak orang kaya lagi. Emang ada orang sukses
yang anaknya juga sukses. Tapi demi Allah, banyak juga anak orang kaya yang kemudian melarat. Anak orang sukses yang hidupnya ancur-ancuran. Sebaliknya, banyak anak orang gagal jadi sukses. Banyak anak orang miskin jadi kaya. Salah satunya Jack Ma. Lah Jack Ma coba, emang Jack Ma anak wali kota Beijing? Anak wali kota Shanghai? Anak seorang gubernur di Tiongkok? Bukan. Jack Ma itu orang susah. Sampai buat nyari duit, buat kursus bahasa Inggris, nggak mampu. Dia kemudian kemana? Dia kemudian ngegaet turis-turis berbahasa Inggris supaya bisa berbahasa Inggris. Dan masih banyak lagi cerita yang lain yang kayak begitu gitu loh. Konglomerat generasi waktu Orde Baru banyak yang cuma lulusan SD. Itu. Bahkan Jack Ma pernah ngelamar di mana tuh? KFC apa? Yang ditolak, ya kan? Hah? McD apa KFC gitu. Dia nggak ngomong sama apa sih. Kalau ngomong sama papa juga bingung. Kenapa ditolak? Oke, jadi jangan ngiri, tapi nganan aja. Yuk kita tutup dengan sholawat. Sholawat munji. Ya, baca sekali aja. Allahumma sholli. Yuk. Allahumma sholli Wa sallim. Wa barik ala. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'idz dzunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati. Ya Allah, jangan sampai ada anak orang miskin kecil hati, dan jangan sampai ada anak orang kaya yang lemah hati. Jangan sampai ada anak orang miskin yang kecil hati, dan jangan sampai ada anak orang kaya yang gak bersyukur. Jangan ada orang kaya yang kemudian juga tidak mendidik dan melatih anaknya untuk bisa kayak dia. Ya, jangan sampai nih ada anak orang kaya yang gak mendidik anaknya supaya jadi kayak dia. Contohnya apa? Dia merasa dia hidupnya banyak penderitaan, banyak kesusahan. Lalu si orang kaya manjain anaknya supaya anaknya nggak ketemu penderitaan, nggak ketemu kesusahan. Nah, inilah orang kaya yang lupa bahwa dia jadi kaya karena dia hidupnya menderita. Hidupnya dia susah. Lah, kalau kemudian si orang kaya
malah manjain anaknya, maka anaknya tidak mengenal perjalanan sukses dan perjalanan kaya bapaknya. Jangan ada yang seperti itu ya Allah. Dan ya Allah, jangan sampai juga ada anak orang miskin yang putus asa karena nggak sekolah, karena nggak kuliah. Demi Allah, sekolah dan kuliah tidak menjamin apa-apa. Yang menjamin itu dalam tanda petik ya, belajar. Jadi kalau ada orang nggak sekolah, nggak kuliah, nggak apa-apa, asal dia belajar. Kalau dia sekolah dan kuliah tapi dia nggak belajar, percuma. Gitu loh, ya. Papa kemarin ketemu sama namanya Haji Daud. Ya Allah, mudah-mudahan nih minimal anak-anak orang miskin kayak Haji Daud. Haji Daud itu punya mobil 9. Mercy S450, BMW 740 dan yang lain-lain. Dan itu dia siapin buat jemput tamu itu gitu loh. Jadi bukan punya buat dipajang, tidak, tapi buat menjamu ininya lah, koleganya apa, buat nyari duit juga gitu loh. Nah, Haji Daud ini ya Allah adalah anak orang miskin yang sampai kuliah aja nggak bisa. Tapi gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain, dia kemudian kerja sono, kerja sini, usaha sono, usaha sini, sampai kemudian jadi orang kaya. Ya Allah, kalau orang miskin kemudian punya mental orang kaya, maka dia menjadi kaya. Tapi kalau orang kaya punya mental miskin, maka dia menjadi miskin. Lah kamu harus punya mental mental kaya. Ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad.